Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 14 Februari 2025. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Lukas 4 ayat 26 yang demikian bunyinya. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, ada cerita seorang anak. Ia bernama Sleman. Sleman adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. Ia menuntaskan pendidikan psikologinya dengan nilai yang memuaskan dan menjadi seorang konselor yang digemari banyak orang. Tetapi ia merasa hidupnya tidak berarti bagi keluarganya, karena setiap mereka menghadapi persoalan, nasihat, pertimbangan-pertimbangan tidak pernah didengarkan. Bagi mereka, Sleman tetaplah anak bungsu yang belum mengerti apa-apa. Apalagi di masa kanak-kanak sampai remajanya, Sleman dicap sebagai anak yang paling sering membuat masalah. Meskipun telah berusaha memperbaharui citra dirinya, stigma yang dilekatkan keluarga Sleman kepadanya tidak pernah berubah. Hal serupa dialami Yesus di hadapan orang-orang Nazaret. Meskipun Yesus mengajar dengan penuh hikmat luar biasa, mereka memilih tidak percaya. Identitas Yesus sebagai anak tukang kayu dianggap remeh. Alih-alih mempercayainya sebagai Mesias, Yesus justru dicemooh bahkan hendak dianiaya. Meskipun berita tentangnya telah tersiar, pengajaran dan mukjizatnya membuat kagum banyak orang. Tetapi di tempat asalnya, Yesus tidak diindahkannya. Yesus mengkritik kebebalan dan kelembanan Israel untuk menerima kebenaran. Para nabi tidak dihargai bahkan dianiaya di tempat asalnya. Karya Allah tidak dinyatakan karena mereka mengeraskan hati dan enggan percaya. Berita pembebasan bagi orang-orang miskin dan tertindas akhirnya dinyatakan kepada siapapun yang percaya. Sama seperti Elia yang di tengah bencana kelaparan justru diutus Tuhan kepada janda Sarfat yang bukan bagian dari umat pilihan. Bila rasa dan belas kasih Allah bersifat inklusif atau terbuka bagi setiap orang, diberikan semata-mata karena karunia dan rahmat-Nya, bukan berdasarkan identitas seseorang. Pekerjaan Tuhan dinyatakan kepada umat yang rendah hati dan sungguh-sungguh percaya serta mempercayakan diri kepada Tuhan. Mereka yang menyadari kebutuhan akan karunia dan pertolongan Tuhan dalam kerapuhan dan keterbatasannya, menyambut rengkuhan cinta Tuhan dalam sukacita dan pengharapan. Seperti janda Sarfat, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan dan keyakinannya akan pemeliharaan Tuhan, memungkinkan ia menerima karunia dan pemeliharaan ilahi yang tidak terputus. Maka hati dan pikiran yang terbuka untuk menyambut cinta Kristus membuka kesempatan bagi terwujudnya karya Tuhan dalam hidup kita. Selamat membagikan cinta kasih Tuhan. Tuhan memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih setia, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengabarkan cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami dimampukan mengasihi, mencintai sesama kami dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.